Kasih ada Bang Matius di sini. Gini loh teman-teman. Pertanyaan, ada rasa takut ketika ada calon seorang mempelai wanita yang mau menikah, ada rasa kekhawatiran dan segala macam. Ya, ada cemas. Itu menjelang pernikahan itu adalah hal yang manusiawi. Bahkan dalam pandangan orang-orang ahli tasawuf ini bisa menjadi awal dari kesadaran spiritual yang lebih dalam. Para ulama, ustadz, kiai ya, memandang perasaan ini sebagai momen penting untuk menata hati dan memurnikan niat. Bukan untuk dihindari rasa takut, khawatir, bukan. Ya, pertama, ya, ketakutan calon mempelai ini biasanya pertama tuh hakikat rasa takut atau khauf dan juga muhasabah. Ya, dalam kajian orang-orang tasawuf tuh rasa takut yang muncul, khauf kalau dalam bahasa itu adalah getaran hati menghadapi sesuatu yang belum diketahui, yang dalam konteks ini adalah kehidupan pernikahan. Wajar dan perlu. Jadi rasa takut ini adalah dalam manusiawi yang wajar ya. Alarm kita sebagai manusia itu ada alarmnya. Ada rasa takut, ya itu wajar. Bahkan merupakan bentuk tanggung jawab diri untuk memasuki jenjang kehidupan baru. Nah, lalu nanti jadikan dia introspeksi, muhasabah. Nah, ulama sufi mengajak calon mempelai wanita itu menjadikan rasa takut tersebut sebagai momen muhasabah, introspeksi diri. Bertanya pada diri sendiri, apakah niat menikah sudah ikhlas karena Allah? Atau hanya karena ekspektasi manusia saja? Dari awal saya selalu nasihatin gini, kalau kamu niat menikah tuh untuk cari kebahagiaan, maka kamu nggak akan nemu kebahagiaan itu. Karena dalam pernikahan tuh nggak selalu tentang tertawa saja, di sana ada tangis juga. Dalam pernikahan tuh nggak hanya selalu senyum saja, nangis tanpa disadari, air mata jatuh juga ada. Gitu loh. Jadi itu adalah sesuatu yang harusnya dilihat dalam hati. Tujuannya nikah tuh tujuan untuk ibadah atau tujuannya untuk apa? Kalau orang menikah tuh niatnya karena kecantikan, maka nanti dia akan pudar ketika kecantikan tuh hilang di masa tua. Kalau orang menikahnya cuma gara-gara kegantengan, pasti nanti hilang juga karena masa tua sudah nggak ganteng lagi. Ya, itu hukum alam, sunnatullahnya gitu. Siapa orang menikah karena kegantengan, nanti dia akan bisa diselingkuhi karena ada yang lebih ganteng dari suaminya. Kalau orang menikahi karena kecantikan, pada saat nanti sudah menikah terus ada yang lebih cantik dari istrinya, akan ditinggalkan karena nikahnya karena kecantikan dan kegantengan kan. Kalau menikahnya karena harta, dia kaya, tiba-tiba udah menikah, tiba-tiba ada yang lebih kaya, pasti akan ditinggalkan. Tapi kalau meninggalkannya karena Allah, Allah itu nggak pernah berubah. Allah itu ada selalu dan insya Allah langgeng kalau nikahnya karena Allah. Maka di situ niatnya nikah itu ya karena Allah. Dalam pernikahan ada rasa suka, sedih, nangis, tawa, gembira, merana, bahagia, sengsara, itu ada semua di pernikahan. Maka arungi itu yang namanya samudra dalam pernikahan itu. Ada waktunya harus belok kanan, ada harus lurus, harus posisi ke kiri, harus kadang berhenti sejenak, kan gitu. Nah, yang kedua, mengatasi rasa takut dengan tawakal dan tadbir namanya. Makanya Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam At-Tanwir, Al-Isqaq At-Tadbir mengajarkan konsep tadbir. Artinya apa? Mengatur diri untuk mengatasi kecemasan. Pertama, lepaskan pengaturan berlebihan. Jangan terlalu memikirkan hal-hal detail yang belum terjadi. Orang belum terjadi tapi dipikirin aja. Jangan. Kekhawatiran berlebihan itu sering muncul karena kita merasa mampu mengatur masa depan. Ya. Dan itu akhirnya terjadi tuh. Ini nanti ke depannya gimana ya gini. Ada rasa takut padahal belum tentu terjadi. Gitu loh. Harusnya dalam yang namanya pernikahan tuh berpikirnya sekarang saya harusnya apa? Saya taunya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Nah, kalau dia sudah tahu dalam mengarungi kehidupan itu harus memikirkan hal yang sekarang, nikmati hal yang sekarang, syukuri hal yang sekarang. Innallaha la yukhliful mi'at. Allah itu nggak pernah ingkar janji. Kalau hari ini kita nanam bibitnya jagung, pasti tumbuhnya jagung. Nggak mungkin tumbuh duren. Kalau hari ini kita melakukan kebaikan sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing itu kan ada. Lakukan aja hari ini kebaikan. Insya Allah ke depannya akan baik juga. Kalau sesuai dengan
keilmuan yang dia miliki. Saya tahu ini hari ini yang kayak menurut saya sementara ini saya tahunya ini bagus. Saya lakukan aja. Udah lakukan aja. Dan jangan terlalu terfokus pikirannya ke masa depan yang belum tentu terjadi. Jadi lepaskan pengaturan berlebihan. Yang kedua juga pasrah kepada ketetapan Allah, tawakal. Ya, orang-orang sufi itu menekankan pentingnya berserah diri setelah berikhtiar. Kalau sudah ikhtiar, udah pasrahkan hasilnya. Pernikahan itu adalah janji agung yang dilindungi Allah. Percayalah bahwa Allah itu akan membantu hambanya yang berniat baik. Ya, kalau niatnya sudah tulus karena Allah, biar nanti yang menyempurnakan Allah. Tugas kita hanya ikhtiar ibadah. Hasilnya, ya pasrahkan kepada Sang Pencipta yang mengatur segala-galanya. Dan kita harus yakin, ya, bahwa Allah itu nggak pernah ingkar janji, gitu. Nah, diniatkan juga pernikahan itu sebagai ibadah, ya. Ulama sufi memandang pernikahan itu melampaui ikatan fisik, melainkan pertemuan dua ruh untuk bersama-sama menuju kepada Allah. Nah, mengubah takut menjadi mahabbah, menjadi cinta. Ya, rasa takut ubah menjadi cinta. Kalau rasa takut muncul, ubah fokusnya ke tujuan mulia. Menjadi diri, ya menjaga dirinya supaya lebih baik lagi, menjadi diri yang terbaik, ibadah. Dan bangunlah cinta berlandaskan mahabbatullah, cintanya karena Allah. Terus menata niatnya, ikhlas. Ya, niat ikhlas karena Allah. Kecemasan akan berkurang ketika hati itu mantap bahwa pernikahan ini dilakukan untuk mengikuti sunnah Nabi, mencari ridho Allah. Gitu. Nasihat yang keempat itu dalam orang-orang sufistik untuk mempelai wanita, bersabar dan ridho. Pernikahan itu kan penuh ujian, ya kan? Maka untuk menyiapkannya dalam pernikahan itu apa? Sabar sebelum menikah. Karena cinta itu saja nggak cukup. Di pernikahan tuh nggak cukup cuman modal cinta, ya. Karena pada saat lapar tuh nggak bisa kenyang gara-gara cinta. Kamu cinta padaku, iya aku cinta. Terus lapar nggak? Lapar. Udahlah makan cinta aja. Nggak kenyang gara-gara cinta. Ya, nggak cukup cuman berlandaskan cinta saja. Ridho terhadap ketetapan Allah membantu mengurangi cemas. Ya, nah ada komunikasi jujur, berbagi rasa takut dengan pasangan melalui perantara atau komunikasi yang baik. Itu adalah bentuk kerendahan hati dan kejujuran yang menjadi pondasi rumah tangga yang kuat. Calon mempelai pria diajak ngomong, sayang ini kita mau nikah nih ya, saya kok ada rasa cemas, takut, ngobrol. Iya saya juga sama gitu. Yaudah luruskan yuk niat karena Allah lu. Yang penting di depannya kita udah tujuannya, jangan sampai nanti kita lengah, kita ingat karena Allah. Itu keren tuh. Istikharah dulu, sholat 2 rakaat, mohon petunjuk langsung kepada Allah untuk memantapkan hati. Sehingga rasa takut berganti menjadi ketenangan, ada sakinah nanti. Nah kesimpulannya, ulama sufi memandang rasa takut bukan sebagai tanda lemah bagi calon mempelai, baik pria maupun wanita, melainkan ajakan untuk mendekat kepada Allah. Memurnikan niat dan berserah diri tawakal kepada Allah, itu akan menuntun setiap langkahnya pernikahan kepada untuk lebih baiklah lagi. Begitu Ani, wallahu taala alam shawab.